Kalau ada orang bilang, Ustaz, apakah salah kita bilang umpamanya, ya, si fulan menciptakan pesawat umpamanya, ya, atau umpamanya Allah juga menisbatkan kepada sebagian makhluk bahwa makhluk bisa menciptakan, seperti Isa bisa menciptakan burung, disebutkan dalam Al-Quran, ya, yaitu disuruh oleh Allah Isa ini mengambil tanah liat, kemudian disuruh Isa membentuk, ya, dari tanah liat itu burung, kemudian Allah suruh Isa meniupkan, ya, tiupan, ya, dari mulutnya, ya, atau angin dari mulutnya ke burung yang telah dibentuk dari tanah liat itu, kemudian jadilah burung beneran, ya, sehingga Allah katakan umpamanya ahsanul khaliqin, Allah itu sebaik-baik pencipta. Berarti banyak pencipta, pencipta satu, pencipta dua, pencipta tiga, pencipta, Allah terbaiknya. Apa maksudnya kita menunggalkan Allah dalam penciptaan? Maksudnya Allah satu-satunya menciptakan dalam artian mewujudkan sesuatu yang tadinya tidak ada. Kalau kita katakan Pak Habibie sang pencipta pesawat, tak masalah itu bukan syirik, ya. Artinya beliau tidak menciptakan, ya, besi dari tidak ada menjadi ada, tapi menciptakan pesawat dari besi, berbentuk besi, kemudian dirubah oleh beliau menjadi, ya, pesawat. Itu tidak mengapa, itu bukan syirik. Begitu juga Isa tadi, Isa alaihissalam, ya, sebagai tanda kebesaran Allah pada dia, atau mukjizat kata orang, ya, atau tanda atau ayat Allah pada dia. Isa diizinkan oleh Allah untuk bisa menciptakan burung, ya, tapi apakah Isa yang menciptakan ruh? Tidak. Ya, apakah Isa yang menciptakan tanah liat? Tidak. Tanah liat yang menciptakan siapa? Allah. Yang menciptakan ruh atau angin yang ada ditiupkan oleh Isa dari mulut Isa siapa? Allah. Yang menciptakan Isa siapa? Allah. Yang menciptakan Habibie siapa? Allah. Yang menciptakan besi siapa? Allah. Maka satu-satunya pencipta, ya, maksudnya menciptakan dari tiada menjadi ada, siapa yang bisa? Allah. Kalau cuma inovasi kata orangnya, yaitu mengkreasikan, merubah bentuk ke bentuk lain, besi tok atau besi mentah menjadi besi yang terbang di langit, disebut pesawat atau helikopter umpamanya, udah banyak orang bisa sekarang. Maka kita katakan ini ciptaan bulat, tidak masalah, ya, kalau konteksnya benar gitu. Nah, jadi jangan salah pula kita, Ustaz ini nggak benar tauhidnya. Banyak juga kok disebut juga orang pencipta. Maksudnya Allah satu-satunya pencipta, yaitu menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu hanya Allah yang mampu, ya. Kemudian juga Allah sebutkan bahwa, ya, selain dirinya ada juga sang pemilik atau raja umpamanya. Maka tadi kita menunggalkan Allah dalam kepemilikan, segala sesuatu milik Allah, ya. Semua kerajaan langit dan bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti Ustaz menafikan dong kerajaan-kerajaan yang ada pada manusia, ya, raja-raja yang ada atau kemampuan atau kepemilikan pada makhluk umpamanya. Maka kita katakan, kata ulama, maksudnya Allah itu adalah raja yang mutlak, ya, raja yang mutlak. Artinya tidak terbatas kerajaan dan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, Allah itu bertindak kepada kerajaannya semaunya dia, jemaah. Ya, kalau raja dia muslim umpamanya, dia punya banyak dari kerajaannya itu, apakah sang raja ini punya uang sudah berlebihan kali, boleh dia membakar uangnya? Kata ulama nggak boleh. Kenapa? Karena dia bukan raja mutlak. Kalau Allah kadang-kadang, ya, Allah umpamanya ciptakan atau takdirkan terbakar umpamanya gunung mana gitu, hutan mana begitu, atau mungkin laut menjadi, ya, rusak, atau menjadi menjadi teracun sungai mana begitu. Siapa yang membuat umpamanya? Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya kalau raja manusia, dia tidak bertindak semaunya dia. Enggak boleh dia mubazir pada hartanya. Sudah punya mobil mungkin ratusan, enggak boleh dia campakkan mobilnya itu. Tapi kalau Allah, ini adalah kerajaan dia. Mau dirusaknya yang sana, mau tsunami di Aceh, mau apa gitu, mau gempa di sini, itu terserah dia. Kalau kita kembalikan kepada Allah, barulah kita sadar, oh iya, ini punya dia. Itu juga makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah dan kita kembali kepada Allah. Semua ini milik Allah, diserahkan kepada dia.
Bukan mubazir dia maha kuasa, mau diapakan hambanya ini, mau diapakan makhluknya ini terserah dia. Jadi mentauhidkan Allah dalam kepemilikan maksudnya memang ada selain Allah memiliki raja-raja kecil, tetapi raja-raja kecil itu dia terbatas kerajaannya. Kemudian tindak tanduknya pada kerajaan dan kepemilikannya tidak semau dan seenaknya dia. Kalau Allah Subhanahu wa taala ada yang mengatur dia? Tidak. Ada yang mendikte dia? Enggak boleh. Dia memang raja para raja, kan begitu. Kemudian kita kemarin bilang mentauhidkan Allah dalam kepengaturan juga, ya, bahwa disebutkan ya dalam Al-Qur'an ala lahul khalqu wal amr, hanya milik Allah lah seluruh penciptaan dan kepengaturan. Ya. Jadi kepengaturan juga sebenarnya ada juga pada makhluk. Seperti rumah tangga, ada kepala rumah tangga mengatur rumah tangganya. Namun kepala rumah tangga dia terbatas kepengaturannya. Seperti raja juga tadi, dia seorang raja, dia nggak bisa mengatur kerajaan yang lain. Tapi Allah tidak terbatas ya pengaturannya jemaah. Allah adalah ya tidak bisa dikalahkan oleh siapa-siapa. Allah maha kuat sehingga dia memang nyatalah bisa mengatur langit, bisa mengatur bumi, bisa mengatur alam malaikat, bisa mengatur alam manusia, bisa mengatur alam binatang, bisa mengatur alam gaib, bisa mengatur alam yang tidak gaib dan seterusnya. Kalau selain manusia, selain Allah berupa manusia umpamanya sehebat apapun, kita tahu raja paling hebat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika bisa diberi kemampuan untuk dialog sama jin tentaranya, angin tentaranya. Tapi apakah Nabi Sulaiman bisa memberi rezeki makan kepada seluruh tentaranya tanpa rezeki dari Allah? Tidak. Dan riwayat itu disebutkan satu tentara dari sekian ribu atau juta tentara Nabi Sulaiman, kalau Allah tahan rezekinya, Nabi Sulaiman sendiri yang menciptakan rezeki untuk tentara yang satu itu, maka Nabi Sulaiman tak bisa apa-apa. Sehingga Nabi Sulaiman mengaku, ya, ini adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepadaku dari Rabbku untuk mengujiku apakah aku semakin dekat kepada dia atau semakin jauh. Ya, ini jemaah tauhid ini penting juga. Artinya apa? Kalau kita terbentur dalam kehidupan ini, kita kembalikan kepada Allah. Oh ya, ini dah aturan Allah, ini ketetapan Allah, ini takdir Allah. Kan juga ada di rukun iman kita kan, rukun iman yang keenam. Ini takdir Allah, ketetapan Allah, sudah pasti ada hikmah di balik itu. Bukan saya yang bertindak dalam kehidupan ini. Iya. Maka kita katakan qadarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah tetapkan seperti ini, ya sudah terjadi. Apa yang Dia kehendaki pasti terjadi. Dan di balik takdir Allah sekian banyak hikmah yang tersimpan, yang banyak tidak kita ketahui, mungkin satu dua sedikit atau mungkin tidak ada kita ketahui sama sekali hikmah di balik takdir-takdir itu. Maka tauhid ini penting jemaah. Tauhid rububiyah baru itu. Dan kita sudah katakan pada pertemuan yang lalu bahwa tauhid terbagi tiga. Ada tauhid rububiyah, tadi kita terangkan. Ada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah inilah sebenarnya penentu. Dia adalah garis tengah, poros tengah. Dia, kalau kita tauhid di jalan uluhiyah ini, yang dia diambil dari makna la ilaha illallah, secara otomatis kita sudah mentauhidkan rububiyah, kita sudah mentauhidkan asma wa sifat. Ya, mengesahkan Allah dalam ketuhanan, yaitu kita serahkan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah. Secara otomatis itu kita telah meyakini Allah pencipta semua dan pencipta kita. Secara otomatis ketika kita salat tadi, berarti kita secara otomatis telah meyakini Allah lah yang telah mengatur kita. Buktinya kita disuruh salat oleh Dia, kita mau diatur oleh Dia. Dialah yang memiliki kita. Kalau mau beribadah kepada saya seperti ini caranya. Salat diri dulu, kemudian tunduk kepada saya, naik lagi, kemudian sujud menyungkur. Siapa yang mengatur itu? Allah. Raja siapa? Allah. Kalau kita lakukan kepada seorang raja dari raja dunia, apakah itu kebaikan atau kemusyrikan? Kemusyrikan. Boleh kita sujud kepada seorang raja di dunia? Tidak boleh. Boleh kita ruku kepada seorang raja dunia? Tidak boleh. Maka sujud, ruku, solat dan seluruh ibadah kita itu adalah satu-satunya untuk siapa? Itulah makna la ilaha illallah, bapak-bapak.
Tidak ada Tuhan yang benar disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita wujudkan tauhid uluhiyah ini, secara otomatis kita telah bertauhid rububiyah dan telah bertauhid asma wa sifat. Kita telah menunggalkan Allah dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, karena ketika kita sebut dalam surah kita Allah, itu adalah satu nama dan nama induk dari seluruh nama-nama Allah. Ya, dalam ayat kursi, huwa Allah allazi la ilaha illa Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Ya, Allah kita sebutkan dulu kan, Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin, baru datang ar-rahman ar-rahim. Ya, seperti itu seterusnya. Jadi tauhid uluhiyah ini dia adalah kewajiban yang kita katakan pada pertemuan yang lalu, yang tidak bisa ditawar-tawar. Dia kewajiban, bahkan kewajiban nomor 1. Tauhid uluhiyah itu apa? Tauhid uluhiyah itu sekali lagi adalah menunggalkan Allah dalam peribadatan. Ya, baik ibadah zahir ataupun ibadah batin, kita serahkan langsung kepada Dia, kita arahkan langsung kepada Dia. Tidak boleh kepada siapa-siapa, tak boleh kepada malaikat walaupun Jibril, tak boleh kepada seorang rasul dan nabi walaupun Muhammad. Kalau itu terjadi, itu adalah musyrik wal iyadzu billah, menafikan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itulah jamaah, tidak ada satu Tuhan pun yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Artinya dalam hidup ini kita dengan semboyan la ilaha illallah wujudkan seluruh peribadatan batin dan zahir kita serahkan hanya untuk Dia saja. Baik mungkin iman kita, ihsan kita, Islam kita, doa kita, tawakal kita, harap kita, takut kita, minta perlindungan kita, bernazar kita, memotong kita, menyembelih kita, solat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan Muhammad, sesungguhnya salatku seluruhnya, ibadahku seluruhnya, sebagian ulama menerjemahkan nusuki itu sembelihanku seluruhnya, ya, hidupku seluruhnya, matiku seluruhnya hanyalah milik Allah, untuk Allah Rabb alam semesta. Tidak ada sekutu bagi Allah pada itu, dan saya adalah bagian dari orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah dalam perkara itu.